Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapak, kami ucap syukur buat hari yang Kau beri. Kami percaya Tuhan bukan kebetulan kami bersama-sama bisa merenungkan firman Tuhan. Ini kami Tuhan, kami terbuka di hadapan-Mu, berbicaralah. Kami siap mendengar dan terlebih melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Loyalitas Tanpa Batas. Loyalitas tanpa batas yang terambil dari Kolose. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan membaca di dalam ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya. Kolose 3 ayat 22 sampai dengan 24. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat 24, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, ada hal yang menarik. Seperti biasa, saya selalu berangkat dari sesuatu yang menggelitik hati dan pemikiran saya. Sama halnya dengan yang ada di dalam Kolose. Kalau kita belajar bagaimana latar belakang kitab Kolose, Paulus tahu bahwa yang dihadapinya adalah jemaat yang begitu getol mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Mereka setia menjalankan firman Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam pasal 1, kita akan mendapatkan gambaran betapa mereka begitu tekun melaksanakan perintah Tuhan. Latar belakang jemaat yang sebagian dari mereka adalah mantan budak, ya, mantan budak, dan sebagian lagi yang jelas bahwa itu adalah mantan masternya atau tuannya, bergabung dalam sebuah komunitas yang begitu luar biasa. Namun demikian saudara-saudara, ada hal yang menarik. Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-22, hai hamba-hamba. Saudara-saudara, Paulus dengan sengaja menggunakan kata doulos, hamba atau budak lebih tepatnya. Kita tahu bahwa Alkitab kita menggunakan banyak terminologi untuk budak. Ada doulos, huperetes, diakonos dan sebagainya, yang semuanya merujuk kepada satu tatanan yang sama, budak. Hanya tempat bekerjanya berbeda-beda. Huperetes merujuk kepada orang-orang atau budak-budak yang bekerja di bawah kapal di dek yang paling bawah, yang mendayung tanpa tahu apa yang dikerjakan atau kemana arahnya. Mereka hanya mendayung saja karena mereka di dalam ruangan yang tertutup. Itu huperetes. Namun kata ini doulos, budak. Saudara-saudara, ada hal yang menarik. Kenapa saya katakan demikian? Saudara perhatikan. Yang pertama, Paulus dengan sengaja menggunakan kata doulos. Namun demikian di dalam ayat yang 24, Paulus katakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Nah, saudara-saudara, kata upah ini atau a reward ini adalah hal yang kontradiktif dengan bagian yang Paulus katakan doulos. Semua tahu bahwa budak tidak berhak atas upah. Dengan kata lain, apa seorang budak bisa makan dari rumah tuannya, bisa hidup sehari itu adalah hal yang luar biasa bagi budak. Ia tidak berhak mengerjakan atau mengharapkan upah. Namun Paulus dengan sengaja mengatakan bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Bahkan kalau saudara perhatikan dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, saudara bisa memperhatikan, saya akan tampilkan dalam bahasa Inggrisnya, digunakan bentuk inheritance as your reward. Ada warisan yang adalah upah kita. Saudara-saudara, ini lebih aneh lagi. Bagaimana mungkin ada budak yang mengharapkan warisan? Itulah sebabnya banyak orang yang mengatakan, orang-orang yang selalu mencari-cari kesalahan, wah, Paulus kali ini melakukan kesalahan. Paulus kali ini melakukan kesalahan. Mohon maaf, saya harus
dengan jujur. Saudara-saudara, Paulus ini dididik oleh imam besar Gamaliel. Siapa beliau? Beliau adalah tokoh yang sangat disegani, bukan hanya di kalangan satu mazhab atau satu golongan Yahudi, tapi tiga-tiganya sekaligus. Saduki, Farisi, Eseni, semuanya menghargai dan menghormati gurunya Paulus. Yang bagi saya seharusnya profesornya ini, termasuk juga Paulus, bukan hanya di satu bagian teologi sistematika, tapi juga teologi praktika, dan di semua bahasa-bahasa Semitik. Semuanya saya rasa Paulus dan gurunya ini adalah profesor di bidang itu. Itulah sebabnya kalau mereka baru belajar, orang-orang yang baru belajar kebenaran firman Tuhan, yang mungkin baru duduk di bangku kuliah S2, S3, dan kemudian dengan pongahnya, mohon maaf bahasa Jawa lebih tepat, keminter, mengatakan Paulus, wah Paulus salah ini. Mana mungkin budak mengharapkan upah. Saudara-saudara, ada hal yang menarik yang akan kita pelajari bersama-sama. Karena Paulus dengan sengaja menuliskan bahwa kita ini budak memang betul, doulos. Saudara perhatikan bahwa semuanya dibawa setelah Paulus menceritakan hubungan dari istri kepada suami, suami kepada istri, anak kepada orang tua kepada anak. Dan semuanya dibalut, kita semua ini adalah budaknya Tuhan. Dan sebagai budak atau sebagai doulos ini, ayat 24 sangat menarik, kita berhak atas warisan. Itulah sebabnya saudara-saudara saya memberikan tema atau judul loyalitas tanpa batas. Yang umumnya kalau kita tahu banyak fans atau penggila-penggila bola yang begitu tekun, begitu menggilai tanda kutip klub-klub kesayangannya, sehingga mereka melakukan apa saja untuk klub kesayangannya. Kita yang orang luar mungkin memandangnya kok aneh ya, sampai rela kehabisan banyak uang, kehabisan waktu, dan bahkan tidak jarang mereka kehilangan nyawa hanya untuk membela klub kesayangannya. Yang bagi dunia dimaknai itulah bentuk loyalitas tanpa batas. Saudara-saudara, kita akan belajar hal yang sama, yang kita arahkan kepada Tuhan. Loyalitas tanpa batas yang kita arahkan kepada Tuhan kita. Bagian yang pertama, kalau kita melihat saudara-saudara di dalam ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuatlah. Ayat 23, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, ada hal yang menarik berkaitan dengan loyalitas tanpa batas. Kita tahu bahwa bagian yang utama adalah dibutuhkan ketaatan untuk sesuatu yang kita kerjakan. Ketaatan untuk sesuatu yang kita kerjakan. Saudara-saudara, saya akan perlihatkan ada video. Saudara melihat bagaimana orang melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, ya. Dia mengerjakan perintah orang yang menyuruh atau memerintahkan kepadanya, betul, tanpa dia tahu sebetulnya esensinya apa. Saudara perhatikan dalam video ini. Saudara lihat bahwa sebetulnya yang dia kerjakan menyirami tanaman misalnya, ya. Memang perintahnya betul bahwa dia disuruh menyirami tanaman, ya. Tapi sejatinya kalau kita perhatikan, tanpa dia lakukan pun sudah otomatis sudah tersirami dengan keadaan yang semacam itu. Dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Namun yang kita sedang bahas di sini, apapun juga yang kamu perbuat, tentunya kita memahami semuanya ini dilakukan dalam konteks ketika kita mengerjakan perintah Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentunya ini dimaknai bahwa kita sedang berbicara sesuatu pekerjaan yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan percayakan kepada kita. Saudara-saudara, banyak orang terobsesi dengan bagian-bagian orang lain kerjakan. Mengapa harus terobsesi dengan bagian orang lain kerjakan sementara kita memiliki panggilan kita masing-masing? Saudara perhatikan, orang yang tidak melakukan, ya, orang
yang hanya fokus kepada orang lain kerjakan, maka kesannya konyol. Saudara perhatikan yang saya berikan tadi, video yang baru saya bagikan. Saudara perhatikan bahwa yang dia kerjakan konyol. Demikian pula orang yang sok-sok bijak, orang-orang yang termotivasi dengan temannya. Wah, teman saya menjadi motivator, saya pun bisa. Maka tampilannya akan semakin konyol. Mereka katakan, kalau orang lain bisa, apalagi kita. Kan harusnya seperti itu. Makanya dia katakan apa? Kalau orang lain bisa, kenapa harus kita? Motivasinya di mana ya? Saya justru bertanya. Atau misalnya sebaliknya, kalau orang lain gagal, apalagi kita? Kan aneh jadinya, gitu kan? Kalau motivasi, ya memang ada yang terpanggil sebagai motivator, sehingga kata-katanya begitu memotivasi orang. Sementara kita yang bekerja di bidang yang lain, maka kita kerjakan dengan setulus hati. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan, saudara tentu mengerti bahwa Allah memerintahkan dengan sedemikian detail kepada Nuh untuk membangun bahtera. 300 hasta panjangnya. Semacam itu, saudara-saudara, ada yang begitu detail diperintahkan kepada Nuh. Sama dengan Yosua. Ketika diperintahkan untuk mengitari atau mengelilingi tembok Yeriko, sangat detail. Yang bagian pertama, barisan pertama ini, kedua ini, ketiga, mengitari 1 kali sehari. Hari yang ke-7 baru 7 kali, sehingga total 13 kali. Dan semuanya dilakukan dengan diam-diam tanpa bersuara sedikit pun. Sangat detail, saudara-saudara. Terus saudara-saudara perhatikan, kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan yang lebih dalam lagi, maka kita akan perhatikan ada sesuatu yang menarik. Nuh misalnya, ketika Tuhan perintahkan semuanya begitu detail, bahkan ahli-ahli perkapalan sekarang baru menemukan bahwa konstruksi yang dibuat ini, komposisi dan perbandingan yang sedemikian panjang dan tingginya, ahli perkapalan menemukan bahwa ini adalah konstruksi yang sangat kuat untuk menghadapi gelombang yang semacam apapun. Sehingga mereka mulai mendesain ulang, meniru bahkan konstruksi yang semacam ini. Namun saudara-saudara, kalau saudara perhatikan, bahtera Nuh memiliki beberapa keanehan yang diantaranya tidak dijumpai kemudi di dalam bahtera Nuh. Saudara-saudara tentu mengerti bahwa Allah ingin kita berserah penuh kepadanya. Bahtera yang sedemikian detail dikerjakan oleh Nuh. Orang-orang kali ini baru terheran-heran karena ada sesuatu yang seolah-olah dilewatkan oleh Tuhan. Tuhan tidak memerintahkan membuat kemudi dalam bahtera itu, karena dialah yang akan mengemudikan. Allah sendirilah yang akan menuntun Nuh dan keluarganya. Saudara-saudara menghadapi hari-hari ini, saya percaya bahwa 1 tahun ini bukanlah 1 tahun yang mudah buat kita. Tahun ini akan segera berlalu. Kita akan menginjak tahun yang baru. Saudara-saudara, izinkan Allah sendiri yang mengemudikan bahtera rumah tangga kita. Allah sendiri akan mengemudikan bahtera pekerjaan kita. Dan percayalah bahwa tidak ada yang kebetulan. Saudara-saudara, bagian kita hanya mengerjakan dengan taat bagian kita masing-masing. Apapun juga yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Sama dengan Yosua, saudara-saudara. Buat orang-orang, apa yang Yosua kerjakan, buat penduduk Yeriko misalnya, seolah-olah hal yang konyol. Mereka hanya melihat dari atas tembok. Ngapain mereka keliling? Ingat bahwa Yeriko dibangun sedemikian kuat. Dari luar dan dari dalam, saudara-saudara, itu ada tembok yang begitu besar. Sehingga mereka yang dari dalam merasa aman, dari atas melihatnya, ini ngapain bangsa Israel hanya keliling-keliling. Dan diam-diam aja. Mungkin mereka mengejek. Sama seperti yang dialami oleh Nuh. Saya percaya dan sangat yakin bahwa orang-orang mengejek Nuh. Ngapain om, ngapain pak membangun bahtera di atas gunung? Sudah tidak ada hujan, mau dikatakan nanti akan ada hujan yang sangat lebat dan bahkan semuanya akan tertutup dengan air bah. Sedangkan hujan aja tidak pernah. Bapak ini bagaimana? Semuanya seolah-olah mengejek. Saudara-saudara perhatikan, dibutuhkan ketaatan yang luar biasa, loyalitas tanpa batas, sehingga kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekali lagi saudara-saudara, di bagian yang pertama, apapun juga
yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Saudara-saudara, di bagian yang kedua, kalau kita membaca dalam ayat yang ke-24 tadi, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Tadi saya katakan bahwa ada kata inheritance atau warisan, ya, sebagai reward, sebagai upah kita. Maka kita bersama-sama mengerti bahwa warisan adalah sesuatu yang diberikan ketika misalnya orang tua kita meninggal dan kemudian warisan tersebut diberikan kepada anaknya. Maka ada sesuatu yang sangat jelas, ada satu titik, yaitu titik kematian yang kemudian membuat warisan tersebut berhak diturunkan kepada anaknya. Maka kita bersama-sama memahami bahwa warisan yang dimaksud adalah mereka-mereka yang taat sampai dengan akhir, sampai dengan kematiannya. Saudara-saudara perhatikan di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 katakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, huruf besar Yesus Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sepanjang hidupnya di muka bumi ini, Yesus Kristus memberikan teladan dan meninggalkan teladan yang luar biasa bagi kita. Filipi 2 katakan apa? Mari kita lihat di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Sekali lagi saudara-saudara, ada warisan yang disediakan bagi kita. Walaupun Paulus katakan kita adalah doulos, kita adalah budak. Tapi saudara-saudara bersyukur. Kita bersyukur bahwa ketika kita taat dan mengerjakan bagian kita sampai dengan titik akhir hidup kita, maka ada warisan yang disediakan Tuhan bagi kita. Saudara dan saya berhak menerima warisan tersebut sebagai upah kesetiaan kita, ketaatan kita atas apapun yang kita kerjakan. Saudara-saudara perlu mengerti bahwa setiap kita adalah jawaban doa. Saudara-saudara melakukan pekerjaan yang sederhana, saudara perlu memahami, saudara-saudara kita mengerjakan sesuatu yang sesungguhnya adalah jawaban doa bagi orang lain. Ketika kita berdoa, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, sebagai contoh. Doa yang sangat sederhana yang Yesus ajarkan, hanya berbicara mengenai makanan contohnya. Maka saudara-saudara perhatikan di situ ada petani yang begitu setia dengan pekerjaannya, ya. Terus kita mengenal ada tukang seleb yang merubah dari padi menjadi beras. Kemudian ada penjual di toko. Kemudian adalah mereka-mereka yang mengolah makanan sedemikian rupa sehingga kita bisa membeli makanan. Saudara perhatikan bahwa untuk satu doa yang sangat sederhana saja, ada banyak orang yang terlibat di dalamnya yang setia dengan pekerjaannya. Itulah sebabnya saudara-saudara, apapun yang kita kerjakan, perbuatlah untuk Tuhan. Mungkin saudara membuka toko yang sederhana, tapi saudara-saudara ketika kita memahami bahwa yang saya kerjakan ini, saya akan kerjakan dengan setia. Mengapa saya harus kerjakan dengan setia? Loyalitas tanpa batas. Karena saya tahu bahwa ini adalah jawaban doa bagi orang lain. Saudara-saudara yang berprofesi sebagai guru misalnya, saudara adalah jawaban doa dari orang tua yang begitu tekun mendoakan anak-anaknya. Tuhan, saya berdoa buat pendidikan anak saya, yang terbaik untuk anak saya. Saudara-saudara kira jawaban doanya seperti apa? Tuhan menjawabnya melalui guru yang tekun mengerjakan bagiannya. Tuhan menjawabnya melalui tenaga-tenaga kependidikan yang tekun mengerjakan administrasi dan semuanya. Termasuk di dalamnya Tuhan menyediakan jawaban doa bagi orang yang setia membersihkan kelas, membersihkan halaman, tukang kebun. Semuanya dipakai Tuhan hanya untuk menjawab doa dari orang tua tadi yang mendoakan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Sehingga anak tersebut bisa duduk di kelas yang nyaman, suasana yang asri dan rindang, mendapatkan pendidikan yang terbaik. Saudara-saudara, sekali lagi apapun yang kita kerjakan, saudara dan saya adalah jawaban doa dari orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudara kita perlu mengerjakan dengan maksimal, loyalitas tanpa batas. Apapun yang kita kerjakan seperti untuk Tuhan.
Nah saudara-saudara, di bagian yang terakhir, bagian yang ketiga, kalau kita belajar ayat 24, sekali lagi saya akan bacakan. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara-saudara, perhatikan, Paulus menghadirkan dengan sengaja penegasan bahwa Kristus adalah Tuhan kita. Apa artinya? Paulus ingin menegaskan bahwa kalau Kristus adalah Tuhan kita, tenang aja, dia tidak mungkin meleset karena dia tidak pernah ingkar janji. Berbeda mungkin dengan tuan-tuan yang ada di dunia ini, yang mungkin menggaji karyawannya meleset, seharusnya tanggal 1 meleset ke tanggal 2, 3 dan seterusnya. Tapi saudara-saudara, sekali lagi penegasan ini menegaskan bahwa kalau Kristus adalah Tuhan, maka kita sebagai hambanya tenang aja, janji warisan itu pasti akan kita dapatkan. Saudara-saudara, inilah yang dihadirkan oleh Paulus, sehingga kita bersuka cita ketika kita mengerjakan bagian kita dengan maksimal. Kerjakan bagian kita dengan maksimal, dengan sukacita. Saudara, kalau kita lihat ketika Yosua diperintahkan Tuhan mengitari tembok Yeriko, ada satu bagian yang menarik, bahwa mereka harus berteriak. Di mana penteriakannya itu? Di bagian terakhir, putaran yang terakhir. Saudara-saudara, yang menarik adalah teriakan tersebut mendahului runtuhnya tembok Yeriko. Artinya apa saudara-saudara? Bukan setelah temboknya runtuh baru kemudian puji Tuhan temboknya runtuh. Bukan. Tapi justru sebelumnya mereka berteriak. Mereka bersuka cita, bersorak-sorai seolah-olah tembok tersebut telah runtuh. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita banyak hal permasalahan yang kita jumpai sepanjang tahun ini. Yang saya katakan tadi, tahun ini akan segera berakhir. Saya tahu ada banyak masalah dalam tahun ini. Temu saudara-saudara, ayat firman Tuhan menjamin bahwa kita perlu bersyukur, bersuka cita, mendahului semua rancangan indah yang akan kita terima. Kendati pun yang kita hadapi adalah sesuatu yang buruk, kita belum melihat jawaban atas doa kita, tapi sekali lagi firman Tuhan katakan kita harus bersuka cita mendahului jawaban. Itulah sebabnya di bagian akhir, di bagian yang lainnya, firman Tuhan yang dikatakan kalau kita berdoa seolah-olah kita telah menerima jawaban dari doa. Betul saudara-saudara, inilah yang diajarkan oleh Paulus ketika berbicara di dalam jemaat di Kolose. Saudara-saudara, sekali lagi firman Tuhan yang sangat sederhana. Saya percaya bahwa loyalitas tanpa batas bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun hari ini kita belajar bersama-sama. Ada firman Tuhan yang luar biasa untuk kita renungkan dan kita kerjakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Kami percaya Tuhan bahwa tanpa Engkau, tanpa kekuatan dari Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Namun kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau kami lebih daripada pemenang. Ini kami Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami ingin menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berdaulatlah atas seluruh aspek hidup kami. Kami ingin taat kepadamu. Hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, baik, puji Tuhan. Terima kasih buat Mas Hendy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita bersyukur ya yang melayani kali ini dari jauh. Tapi puji Tuhan kita semua pasti diberkati. Puji Tuhan. Baik, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Terus juga akan pakai hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ini Tuhan. Urapan Allah, hikmat Allah menyertai. Dan Tuhan memberkati terus pelayanannya dimanapun dia berada Tuhan. Terima kasih sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memasuki sakramen perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami Tuhan, supaya kami boleh berkenan untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba melemahkan kami tolak, kami singkirkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya.
Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari kita akan bacakan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Dalam nama Yesus, mari kita minum. Haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Kami boleh mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Sebab kami sadar tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kami akan binasa. Namun kami bersyukur melalui tubuh dan darah-Mu, kami boleh disucikan dari segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Kami akan terus memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ada sedikit pengumuman yang saya sampaikan. Ya, kita akan mengadakan perayaan dan ibadah Natal. Perayaan Natal kita akan adakan tanggal 19 Desember ya, jam 5 sore dan ibadah sore. Kita akan lakukan perayaan Natal secara bersama-sama. Dan kemudian apa yang akan ditampilkan pada waktu itu tanggal 19 Desember ya. Kemudian juga ibadah Natal tanggal 25 Desember jam 7 pagi ya. Jam 7 pagi kita akan adakan sekali, tetapi itu dilakukan melalui Zoom. Ya, jadi dilakukan melalui Zoom. Silahkan saudara bisa mulai mempersiapkan diri untuk supaya bisa mengikuti lewat Zoom. Yang di gereja hanya yang terlibat pelayanan saja. Yang lainnya masing-masing bisa mengikuti di rumah secara langsung. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, untuk tutup tahun, acara tutup tahun, kita akan mengadakan juga melalui Zoom. Jam 6 sore tanggal 31 Desember jam 6 sore melalui Zoom. Dan silahkan kakak-kakak, komsel mulai mempersiapkan diri untuk menampilkan acaranya ya. Masing-masing durasinya 5 menit. Direkam dulu, nanti dikirimkan kepada panitia supaya nanti bisa ditampilkan pada waktu kita Zoom bersama-sama. Ya, saya berharap para pemimpin kelompok sel mulai mempersiapkan, diajak anggotanya. Nah, saudara, ada door prize yang nanti akan disediakan pada waktu tutup tahun. Ya, kalau saudara kelompok sel bisa membawa anggotanya lengkap semua, wah itu semakin bagus penilaiannya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.